Berlatar pada tahun 1973 di kota Pretoria atau ibu kota Afrika Selatan, kisah diawali dengan memperkenalkan dua aktivis yang membela persamaan dan kesetaraan ras, ada Jenkins dan Stephen. Mereka sedang dalam misi untuk menyuarakan visi dan misinya dengan menyebarkan selebaran menggunakan cara yang ilegal. Steven, we don't have time for this, okay? Listen. Alhasil, Jenkins dan Stephen pun ditangkap kepolisian setempat yang sebelum Jenkins benar-benar dijebloskan ke dalam penjara, sang kekasih yang kebetulan berasal dari Afrika pun membawakan sejumlah uang sesuai permintaan, di mana Jenkins langsung pura-pura izin ke toilet untuk memindahkan uang tersebut ke dalam tabung bekas cerutu yang ia masukkan kembali ke dalam tempat penyimpanan alami yang Anda semua sudah pasti paham bagian mana yang saya maksud. Sesuai prediksi, mereka berdua dijatuhi hukuman yang tidak adil. Jenkins dihukum selama 12 tahun penjara, sementara Stephen 8 tahun karena dianggap sebagai pembantu dalam aksi tersebut. Keduanya akan dikirim ke sebuah penjara khusus tahanan politik bernama Penjara Pretoria yang berisikan penuh dengan para tahanan yang dianggap pengkhianat dan menentang pemerintahan. That's it. Setibanya di penjara Pretoria, Jenkins dan Stephen langsung disambut oleh bapak kepala penjara yang ingin melihat secara langsung bebenguk dari kedua orang yang dianggap mengkhianati ras dan kaumnya sendiri, karena ternyata Jenkins dan Stephen melakukan semua itu tanpa paksaan dari siapapun, alias murni dari hati nuraninya sendiri yang ingin membela kemanusiaan, karena pada dasarnya semua manusia itu sama di mata Tuhan. Read it. Here, step on the line. Sesampainya di dalam, Jenkins melihat fakta bahwa penjara ini memiliki pintu yang berlapis-lapis, dimulai dengan pintu otomatis, kemudian pintu-pintu lainnya yang hampir setiap ruangan terdapat pintu jeruji besi, dan pintu lapis baja yang dibuka menggunakan kunci konvensional. Keesokannya ketika sedang sarapan, Jenkins berkenalan dengan seorang napi bernama Dennis yang sama-sama seorang aktivis yang dipenjara gara-gara menyuarakan kemanusiaan, di mana ia dengan baik hati mau mengajak Jenkins dan Stephen untuk tur penjara dengan dijelaskan tentang betapa mustahilnya seseorang bisa kabur dari penjara ini karena satu, ada penjaga menara bersenjata yang terus mengawasi dari siang sampai malam, dua, lampu sorot dari malam sampai fajar yang meliputi setiap inci dari halaman penjara, tiga, kawat berduri yang akan merobek siapapun yang mencoba naik ke atasnya, dan empat, semua pintu masuk dan keluar memiliki kunci tersendiri yang sulit untuk dibedakan. Dennis menegaskan bahwa percuma saja apabila Jenkins dan Stephen punya niatan untuk kabur, karena bagi dirinya pribadi, Dennis menganggap penjara ini adalah penjara hati nurani, sehingga ia memilih untuk sabar dengan tetap meyakini visi dan misi kemanusiaannya tanpa perlu susah-susah atau repot-repot memikirkan bagaimana caranya untuk bebas. Tak lama setelah Dennis pergi, muncullah seorang napi gondrong bernama Leonard atau biasa dipanggil Leo yang mengatakan bahwa Dennis terlalu penakut untuk mengambil resiko demi kebebasan, berbeda dengan dirinya yang masih optimis untuk bisa keluar dari penjara ini, sehingga apabila Jenkins punya sebuah rencana untuk kabur, maka Leo akan ikut bergabung dengannya. Ketika kembali ke sel, Jenkins langsung mengeluarkan tabung kecil dari dalam liang tagegnya yang karena Dennis dianggap sebagai ketua para tawanan politik yang dikenal jujur dan amanah, maka Jenkins menitipkan uang tersebut kepada beliau dengan cara diselundupkan saat makan siang. Lantas, Dennis pun mengosongkan bungkus pasta gigi tersebut untuk kemudian ia masukkan ke dalamnya, lalu disiram menggunakan cairan malam yang ia buat dari lilin yang dilelehkan, sehingga uang tersebut akan tersimpan dengan aman untuk waktu yang cukup lama. He was royalty. Dan inilah Escape from Pretoria. 23 hari berlalu, Jenkins terus mengusahakan ratusan ide untuk bisa kabur dari penjara. Selama itu pula lah ia hampir setiap malam mengamati lubang kunci pada pintu selnya. Sampai akhirnya Jenkins mulai terpikir sebuah ide untuk membuat kunci duplikat atau kunci palsu yang mirip dengan kunci aslinya.
Saat jam mandi, Jenkin langsung mengutarakan idenya kepada Leo yang di awal bersedia untuk membantu apapun yang Jenkin butuhkan asalkan diajak ikut dalam rencana pelariannya. Di mana saat Jenkin berencana untuk membuat kunci duplikat dari bahan kayu, disitulah Leo mulai meragukan ide tersebut karena kayu pastinya akan mudah patah. Itulah alasannya kenapa semua kunci dibuat dari bahan logam. Namun Jenkin yang pada dasarnya cerdas pun kembali menjawab bahwa apabila kayunya dibuat berlawanan dengan ulir atau serat-serat alaminya, maka kayu tersebut kemungkinan tidak akan mudah patah. 3 minutes. Tanpa buang waktu, mereka langsung menjalankan rencana untuk melihat seperti apa bentuk kunci yang asli, di mana Leo dengan sengaja membuat keributan agar ketua sipir datang mendekatinya, sehingga Jenkin yang berada di sana pun bisa mengamati kunci tersebut dari jarak dekat. The bus can find yourself. Then place it. Saat kembali ke sel, Jenkin langsung membuat sketsa kunci yang sudah diamatinya. Namun karena butuh sudut pandang berbeda untuk melihat bentuk kunci secara keseluruhan, maka ia mau tidak mau harus curi-curi kesempatan untuk kembali melihat kuncinya dari jarak dekat agar sketsa yang ia buat bisa sangat akurat dan presisi. Okay, next result. Dirasa perhitungannya sudah sempurna, Jenkin yang bertugas di bengkel kayu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri beberapa kayu kecil yang akan ia selundupkan di bawah botol minumannya. Di mana Jenkin benar-benar dibuat tegang saat ketua penjaga selalu rutin memeriksa semua botol minuman saat selesai bekerja sehingga... Here! Jenkin berhasil menyelundupkan kayu, lem, dan amplas ke dalam selnya sehingga setiap malam ia bisa leluasa membuat kunci sesuai dengan sketsanya yang kemudian ia akan sembunyikan kuncinya di dalam tutup lampu yang ada di atasnya yang setelah beberapa malam dilalui, Jenkin akhirnya berhasil membuat kunci yang diharapkan dan mulai melakukan uji coba untuk membuktikan keakuratannya. Ya, sempat senang sejenak, Jenkin lupa bahwa masih ada pintu lapis baja yang harus ia buka, di mana ia kembali harus membuat kunci lain dengan effort yang sama seperti sebelumnya dan menghabiskan waktu sekitar 30 hari untuk bisa membuat kunci tersebut. 100 hari berlalu sejak ia masuk ke dalam penjara, Jenkin baru mendapat kesempatan untuk melakukan uji cobanya tepat saat semua tawanan sedang melakukan jumsih atau Jumat bersih yang karena pintu lapis bajanya hanya bisa dibuka dari luar, maka inilah satu-satunya kesempatan untuk Jenkin bisa menguji keakuratan kunci buatannya. Dan ya, Jenkin berhasil membuka pintu lapis bajanya tapi tak sengaja mematahkan kunci kayunya tepat saat penjaga datang ke sana. Namun karena patahan kayunya masih nyangkut, Jenkin tidak memiliki pilihan lain selain harus mengeluarkannya dengan cepat dan... Tak lama setelah mereka kembali ke dalam sel, Jenkin lagi-lagi harus dibuat tegang saat ketua sipir menyadari akan salah satu pintu lapis bajanya masih dalam kondisi slot terbuka. Tapi beruntung, ia tidak curiga sama sekali dan langsung menutup pintu tersebut. Tiba hari kunjungan, kita akhirnya akan melihat kehidupan Leonard atau Leo yang ternyata cukup menyedihkan ketika ia harus terpisah dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan sering diejek semua orang sebagai anak dari seorang ayah pengkhianat, sehingga makin tidak sabarlah Leonard untuk bebas dari penjara. Bahkan sempat terjadi ketegangan ketika si ketua sipir menyudahi jam kunjungan tersebut. Back off! What is wrong with you people? This session's Le déménage important. Désolé, Léna. Kembali ke rencana, karena pintu bajanya hanya bisa dibuka dari luar, Leo pun terpikir menggunakan benang jahit yang dibentangkan untuk membawa kunci tersebut ke dalam lubang. Namun nampaknya cara itu tak berguna ketika mereka tidak bisa memutar kuncinya karena tangan mereka tidak cukup panjang untuk menjangkau pintu tersebut dari jendela kamar sel yang ada di sampingnya. If you can't turn it. Well, what can take us from this to this? Saat Leo sedang memegang sapu itulah muncul sebuah ide brilian untuk menjangkau lubang kunci menggunakan gagang sapu kayu tersebut, sehingga Jenkin tinggal mencari cara untuk bagaimana cara memutarnya. Yang tepat saat ia sedang bekerja di bengkel kayu, Jenkin secara kebetulan melihat suatu mekanisme yang mirip dengan cara kerja pedal sepeda, sehingga ia pun dengan cepat membuat engsel pada ujung gagang sapu tersebut dan mulai melakukan uji coba saat malam hari tiba.
Saat sudah berhasil itulah, Jenkin yang panik oleh penjaga di luar pun tak sengaja menjatuhkan kunci dari gagang sapunya, sehingga ia yang semakin panik pun mulai berusaha mencari cara untuk mengambilnya kembali, sampai akhirnya Jenkin teringat dengan permen karet yang biasa ia simpan dan menggunakannya sebagai perekat untuk mengambil kunci tersebut. Keesokan paginya, Jenkin langsung memberitahu Leo dan Stephen atas keberhasilannya, di mana wajah mereka berdua, terutama Leo, seolah tak percaya dengan apa yang sudah Jenkin lakukan. Di kebun halaman penjara, Jenkins pun mengubur semua kunci yang sudah lulus uji coba, sehingga sekarang ia hanya perlu mengetahui informasi tentang daerah sekitar atau semacam peta di dekat daerah penjara yang kebetulan berdiri persis di samping jalan raya, di mana Jenkins meminta bantuan dari salah satu napi asal Afrika untuk membawakan koran harian yang dibuang untuk ditukar dengan 2 bungkus rokok. Hari ke-296, Jenkin telah berhasil menduplikat hampir semua pintu penjara, sehingga tepat saat malam hari tiba, Jenkin dan Leo membentuk selimut mereka agar terlihat seperti ada orangnya yang sedang tidur, lantas melakukan simulasi pelarian sekaligus menguji coba semua kunci-kunci tersebut tepat saat penjaga sedang membaca koran sambil mendengarkan musik. Saat itulah penjaga tiba-tiba keluar dari ruangannya untuk melakukan pengecekan rutin, di mana Jenkins dan Leo pun dengan cepat bersembunyi di ruangan lemari penyimpanan yang berada tepat di bawah tangga, yang karena pintunya tidak memiliki pegangan dari dalam, Leo hanya menggunakan sebuah mur kecil untuk menahan pintu tersebut dan tiba-tiba beruntung penjaga tidak menyadari hal itu dan langsung naik ke atas untuk melakukan pengecekan, sehingga Jenkin dan Leo pun bisa dengan cepat keluar dan melanjutkan uji coba kuncinya. Usaha Jenkin akhirnya membuahkan hasil ketika semua kunci duplikat yang ia buat berhasil membuka setiap pintu yang ada. Namun saat si penjaga akan kembali, Jenkin masih belum selesai menutup pintu terakhir, sehingga Leo dengan cepat menarik Jenkin ke dalam lemari dan penjaga sempat menemukan tetesan keringat Jenkin di permukaan lantai, tapi beruntung beliau tidak terlalu memperdulikannya. Sekembalinya mereka ke dalam sel, Jenkin pun mencopot satu kunci yang patah dan dianggap gagal, lalu dimasukkanlah ke dalam sebuah cangkir dengan maksud akan dibuang esok hari. Dan tak disangka, kepala penjara melakukan sidak yang mencakup pemeriksaan kamar sel para tahanan. Semua barang-barang milik Jenkin pun diacak-acak, sampai akhirnya kepala penjara melihat sebuah benda aneh yang cukup mencurigakan. What is this? Dengan percaya dirinya, Jenkin pun mengklaim bahwa itu merupakan alat untuk meletakkan foto yang meskipun posisinya miring, si kepala penjara berhasil terkelabui. Hari ke-404, dokter penjara pun menyarankan Jenkin untuk melakukan operasi pencabutan gigi. Kesempatan itu Jenkin manfaatkan untuk mengamati pintu kedua terakhir yang ternyata dibuka menggunakan tombol yang dapat membuka secara otomatis. Pun sama, saat berada di depan pintu masuk utama, Jenkin melihat sebuah menara penjaga baru yang masih dalam tahap pembangunan, sehingga mereka harus segera kabur sebelum menara itu selesai dibangun. Tak mau memikirkan diri sendiri, Jenkin dan kawan-kawan pun mencoba mengajak Dennis dan para tahanan lain untuk ikut gabung dengan menjelaskan bahwa dirinya sudah berhasil membuat banyak kunci untuk 15 pintu terpisah yang ada di semua sudut penjara. Namun, Dennis dan para tahanan nampaknya memilih untuk tetap bertahan di sini sampai habis masa hukumannya, sekaligus terlalu takut mengambil resiko apabila nanti sampai ketahuan. How is that right? Yes, it is. No action. Dennis tetap pada pendiriannya untuk mendekam di penjara dengan alasan sebagai bentuk perjuangan atas kemanusiaan, pun sama dengan Jenkin dan teman-teman yang sama-sama berjuang dengan cara mereka sendiri. That is the price we have to pay, all of us. Come on. We tried. Sebagai bentuk dukungan atas perjuangan mereka, Dennis pun mengambil bungkus pasta gigi berisi uang yang sebelumnya Jenkin titipkan. Ia melumuri bagian atasnya dengan odol asli agar terlihat masih baru dan meletakkannya tepat di atas ranjang Jenkins. Alhasil, ketika dilakukan sidak, ketua sipir pun tidak mencurigai pasta gigi tersebut dan seperti biasa, mereka bisanya hanya mengacak-acak saja sehingga Jenkin harus kembali membereskan kamarnya. Tepat jam 4 sore ketika sebagian besar staf penjara sudah pulang, Jenkin pun langsung keluar dari kamar selnya untuk membebaskan Stephen dan Leo, di mana Jenkin kembali mengajak Dennis untuk ikut kabur, namun Dennis tetap pada pendiriannya untuk bertahan di penjara ini.
Di saat bersamaan, penjaga berbadan gempal ini pun mengalami insiden toilet mampet yang membuat pedutnya tidak bisa disiram, sehingga ia pun segera ke ruang lemari penyimpanan di bawah tangga untuk mengambil sedotan WC tepat saat sebuah kawat kecil yang menjadi pegangan pintu jatuh ke lantai dan si penjaga pun langsung mengambilnya. Ketika si penjaga sedang mengurusi mampet itulah, Jenkin dan kawan-kawan pun dengan cepat turun ke bawah dan bersembunyi di dalam ruang penyimpanan tanpa tahu jika si penjaga akan mengembalikan sedotan tersebut ke dalam ruangan tersebut, di mana ketegangan pun semakin memuncak saat Jenkin kehilangan kawat pegangan pintunya sehingga punya firasat tentang Jenkins yang sedang butuh bantuan, Dennis pun berinisiatif untuk membuat semacam pengalihan dengan memecahkan lampu kamar selnya sehingga tepat saat si penjaga sudah berada di depan ruang penyimpanan, ia pun mendengar suara Dennis yang berteriak meminta bantuan sehingga dengan sedikit terpaksa, beliau pun naik ke atas untuk memeriksanya. Tak membuang waktu, Jenkins pun langsung membuka satu persatu pintu hingga sampai di depan pintu otomatis yang dibuka menggunakan tombol khusus. Setelah dipastikan aman dari penjaga gempal, mereka pun tiba di satu pintu yang tak satu pun dari kunci duplikat mereka dapat membukanya, sehingga Leo merasa perlu untuk memberikan sedikit bantuan dengan cara menekan kuncinya agak dalam. Pada akhirnya, mereka berhasil sampai di pintu terakhir yang menjadi jalan keluar. Namun, dari sekian banyak kunci yang mereka bawa, kali ini tak satu pun dari kunci-kunci tersebut benar-benar dapat membukanya. Sempat putus asa, Leo akhirnya menemukan titik rapuh dari pintu tersebut dan memutuskan untuk menjebol pasekon kayunya menggunakan obeng, di mana suara yang ditimbulkan ternyata cukup berisik yang membuat Jenkins sempat kepanikan. Meski sempat diragukan, cara Leo tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika pintunya berhasil dijebol, yang di detik-detik mereka akan keluar, Jenkin yang ingin melakukan semuanya dengan sempurna pun membereskan remah-remah kayu di bawah pintu untuk meminimalisir sekaligus menunda kecurigaan. Tinggal beberapa meter lagi menuju kebebasan, mereka harus menghadapi rintangan terakhir yaitu penjaga menara bersenjata yang tak akan segan-segan menembak mereka bertiga apabila ketahuan. Sempat membuang-buang waktu dengan menunggu momen yang pas, Jenkin yang tak ingin usahanya sia-sia pun memutuskan untuk bodoh amat dengan berjalan tenang dan tidak gugup, disusul oleh Stephen dan Leo yang datang belakangan sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari penjara tersebut. Ketegangan belumlah selesai karena mereka masih harus berjalan melewati orang-orang yang mungkin saja salah satunya adalah staf penjara yang mengenali wajah mereka. Namun dengan ketenangan dan keinginan kuat untuk bebas, mereka berhasil melewati itu semua. Tiba di lokasi yang sudah agak jauh dari penjara, Jenkin dan kawan-kawan pun meminta seorang supir taksi untuk mengantarkan mereka sejauh mungkin. Sempat menolaknya karena Jenkin dan kawan-kawan adalah orang-orang kulit bodas yang biasanya jahat dan merendahkan kaumnya. Si supir taksi pun menyuruh mereka semua untuk masuk setelah melihat sosok Jenkins yang mirip dengan Harry Potter. Keesokan paginya saat ketua sipir memulai rutinitas dengan membuka satu persatu sel para tahanan, beliau mulai curiga dengan Jenkins dan dua kawannya yang tak kunjung keluar, yang tepat saat dia masuk dan memeriksanya, tiba-tiba tamat ending yang sangat memuaskan.